Secara mental ya? Ya, secara mental. Kalau secara mental ya pasti ada ya, karena memang ini kan aku kan jadi pastor ya. Pastor yang memang setiap mau melakukan sesuatu selalu mengeluarkan ayat-ayat gitu. Ya pastilah secara mental itu benar-benar ya ada gangguan lah, tapi nggak terlalu besar gitu. Tapi yang jelas apakah ini salah ya, ataukah emang sudah seobjektif ini ya orang menilainya gitu-gitu kan. Terus beban banget sih, apalagi pastor yang baik banget ya, baik banget. Terus seberapa besar Kak ruang diskusi yang diberikan tim produksi untuk Bang Iko dan sutradara untuk supaya kalian tuh nggak mau ngubah dialog dari readingnya tersebut gitu. Ada nggak? Ini asiknya sama Tata itu ya, jadi kita ada ruang explore dari aktor-aktor yang memang mengajukan kira-kira kalau karakternya itu kita arahkan ke sini di mana gitu. Nah tapi karena ini pastor dan Tata juga kalau nggak salah Katolik ya Tata ya, Katolik. Nah jadi dia yang lebih paham dan dia yang ngasih tahu. Kayaknya ayat ini aja bro dipakai, ayat ini. Jadi perubahan-perubahan dialog itu agak signifikan karena memang karakter aku yang tadinya cuma pakai jas tiba-tiba udah pakaian pastor, ya pasti dialog-dialog gitu juga gitu. Dan itu Tata yang banyak membantu sih. Gitu. Ada riset film-film khusus nggak sih untuk bisa mendalami peran karakter ini pendeta ini? Oke, untuk pastor sebenarnya udah banyak ya film-film luar, dan di momen itu aku mencoba mencari hal yang mana yang paling make sense dengan tubuh tradisinya kita gitu. Kita punya tubuh tradisi yang memang berbeda dari luar, nggak mungkin kita berusaha untuk menjadi luar juga gitu, kakinya aja beda gitu kan. Tapi secara tradisi dari nama primbon itu dari bahasa apa ya yang kemudian aku tarik ke diri ya. Oke, kalau ini situasinya terjadi di Jakarta, di pusat, tubuh tradisi itu yang memang sudah banyak menarik beberapa anggota-anggota dari orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang ini segala macam. Jadi aku tubuh universal sebenarnya si primbon ini, yang memang secara tradisi itu memang dia berangkat dari Jawa dengan nama primbon, tapi tingkah laku dia, gerak-gerik dia itu harus mengidentifikasikan bahwa ini adalah Indonesia gitu. Nggak bisa kita mau menjadi dari hasil referensi yang kita tonton juga. Kalau sebagai aktor tuh memiliki kayak apa sih Mas Rimo, kayak misalnya Mas Rimo kan udah range karakternya kan banyak banget gitu kan. Nah yang di sini kan bisa dibilang jadi antagonis ya gitu, tapi antagonis yang benar-benar unik gitu. Tapi kan mungkin juga di film-film lain juga pasti ada juga keunikan-keunikan karakter. Bagaimana sih cara untuk kayak mendifferentiate gitu, atau untuk kayak mengubah emang orang tuh melihat ini sosoknya sebagai sosok si Romo, atau misalnya pastor itu, atau misalnya yang lain ustadz gitu kan. Ya, kalau aku sih sebenarnya makanya di dalam pemahaman aku dan pencarian aku dalam keaktoran, aku menghilangkan kata antagonis dan protagonis. Jadi tidak ada antagonis protagonis. Yang ada pemahaman aku dalam seni peran adalah kebenaran yang disadari. Artinya aku selalu memainkan kebenaran. Seorang pastor yang membela karena adiknya itu dibunuh dan dia harus bertindak, dan itu adalah kebenaran. Dan kata orang aku membunuh segala macam, orang-orang bilang wah penjahat banget, lu yang penjahat gitu. Jadi aku mencoba untuk memegang kebenaran, karena setiap peran ketika kita memegang kebenaran, walaupun itu katanya itu penjahat, pembunuh, tapi dia berpegang pada kebenaran dia, karena dia nggak mau dibilang pembunuh atau penjahat. Seorang penjahat nggak mau dibilang penjahat, dia hanya memegang kebenaran. Ya penjahat versus polisi itu adalah kebenaran versus kebenaran.
Jadi aku tetap memegang kebenaran yang aku ikutin langkahnya dari kecil sampai akhirnya jadi karakter. Jadi kalau seandainya dari awal udah dibilang, bro, lo di film ini antagonis ya, aku udah ngerutin kening aja, oke. Jadi hampir semua judul film nanti sama semua gitu. Tapi aku memegang kebenaran. Persoalan antagonis protagonis itu